آله وصحبه أجمعين. Setiap hari. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: ما أظلمت القلوب إلا من كثر الذنوب، ولا شملت الغفلة إلا من مجالسة أهل الدنيا، ولا كثرت الفتن إلا من ملازمة أهل الهوى والدعاوي، ولا كثرت الشهوات إلا من مجالسة النساء، ولا تغيرت الأحوال إلا من عدم مشورة العقال، ولا صالت الأندال إلا من سكوت العقال. Tidaklah hati seseorang menjadi gelap kecuali karena sebab banyaknya dosa. Hati seseorang itu bisa bercahaya, bisa menjadi gelap. Bercahaya dengan berbuat taat, menjadi gelap dengan berbuat maksiat atau berbuat dosa. Karena itu dikatakan, ya, barang siapa yang berbuat taat, berbuat kebaikan, akan didapatkan di hatinya lum'ah baydha, benih putih, yang kalau dia terus berbuat taat tersebut, ibyadzal qalbu kullah, hatinya akan menjadi terang semuanya. Tapi kalau sebalikannya, kalau berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, nukita fi qalbihi nuktatan sauda, akan tertitik nanti di hatinya titik hitam, yang kalau dia terus mengerjakan dosa tersebut akan menjadi gelap, menjadi hitam hati tersebut. Kalau sudah gelap hati tersebut, mau dinasihati dengan Al-Quran, mau dinasihati dengan hadis, tidak akan ada rasa, tidak akan membekas dalam hati tersebut. Kenapa? Karena hatinya sudah zulmah, sudah gelap. Karena itu jangan sampai kita karena itu sepatutnya bagi kita untuk menjadikan dosa adalah sesuatu yang sangat besar. Karena dikatakan al-mu'min, ya, orang yang mukmin itu melihat dosanya seperti gunung yang akan jatuh kepadanya. Tapi kalau orang munafik melihat dosa seperti laler yang ada di hidungnya dan cuma sekedar menyatakan hakadha. Yang pertama, yang kedua, tidaklah meliputi al-ghaflah, lalai kecuali karena kumpul sama ahlu dunia. Ketika kita kumpul sama ahlu dunia, kita akan menjadi orang yang ghaflah, orang yang lupa. Lupa dari apa? Ghaflah anil akhirah, lupa dari akhirat. Ghaflah anillah, lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah summun qatil, katanya Imam Ghazali, ya, suhba al-haris ala dunia, berteman atau kumpul sama orang-orang yang cinta dunia, ahlu dunia, ini adalah racun yang akan membunuh kita. Kenapa? Menyebabkan kita lupa dari Allah, menyebabkan lupa kita dari akhirat. Sepatutnya bagi kita untuk kumpul sama ahlul akhirah, abnaul akhirah. Karena itu Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Nabi, ayyu julasa'ina khair, orang sepatutnya orang baik yang bagaimana yang kita kumpuli wahai Rasulullah? Katanya Nabi, ayyu julasa'ina khair alladzi dzakkarakum billahi ru'yatuh, yang dengan melihatnya kamu ingat kepada Allah. Wazada fi ilmikum mantiquh, yang dengan pembicaranya ilmumu menjadi bertambah. Wa dzakkarakum bil akhirati ilmuh, dan dengan ilmu mengingatkan kamu akhirat ilmunya. Orang-orang yang seperti ini kita kumpuli, kita deketi. Tapi kalau ahlu dunia itu menyebabkan ghaflah. Kemudian tidaklah menjadi banyak, tidaklah menjadi tersebar fitnah kecuali melaziminya kita, mengikutinya kita kepada ahlul hawa wa da'awi, orang-orang yang mengikuti hawanya, orang-orang yang mengikuti pendapatnya. Menurut saya, ini orang-orang yang seperti ini yang menyebabkan fitnah, sehingga dia menghukumi sesuatu tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis, tapi menurut hawa nafsunya. Akhirnya terjadi fitnah dalam agama, fitnah din. Wala kathuratus syahwat illa min mujalasatin nisa, dan tidak menjadi besar syahwat seseorang, nafsu seseorang, kecuali karena kumpul sama perempuan-perempuan. Karena tipu daya perempuan ini sangat besar. Allah menyatakan di Al-Quran, inna kaidakunna azim, tipu daya kamu, yakni an-nisa, azim, sangat besar, lebih daripada setan. Kalau setan, inna kaida syaitani kana dha'ifa,
tipu daya perempuan lebih besar daripada setan. Bahkan perempuan dijadikan senjatanya setan. An-nisa'u habailu syaitan, ya. Setan ini tali-talinya setan untuk mencelakakan manusia, berbuat yang tidak benar. Karena itu hati-hati daripada perempuan yang akan menjadikan Anda berbuat yang tidak benar. Mithlun nisa, seperti perempuan, al-amrad, ya. Laki yang masih belum ada bulunya, masih belum tumbuh kumis, masih belum tumbuh jenggot. Bahkan sunnah wudhu ketika kita menyentuh amrad, karena ada yang mengatakan membatalkan wudhu. Karena itu yang jelas semua sesuatu yang menyebabkan kita syahwat haram kita melihat, hatta al-jidar, walaupun tembok, apalagi hewan, apalagi manusia. Wala taghayyaratil ahwal illa min adami masyuratil uqal, dan tidak berubah keadaan kecuali karena meninggalkannya kita musyawarah kepada orang-orang yang berakal. Musyawarah itu penting sekali. Ketika kita tidak musyawarah, maka keadaan akan berubah. Nabi Muhammad SAW itu aqalun nas, paling berakalnya manusia. Tapi Allah perintahkan di Al-Quran, wasyawirhum fil amr, ya, musyawarahlah kamu wahai Muhammad dalam urusan Anda. Ma khaba man istakhar wala nadima man istashar. Tidak akan kecewa orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Wala salatil andal illa min sugutil ugal, dan tidak akan berpuasa orang-orang yang rendah kecuali karena diamnya tidak, ya, diamnya orang-orang yang berakal. Ketika orang-orang berakal diam, tidak ada yang tegas dalam berbicara, maka yang berkuasa orang-orang yang rendah dalam semua lembaga, dalam organisasi, dalam apa, yang berkuasa orang-orang yang andal, orang-orang yang rendahan. Kenapa? Karena al-uqal, orang-orang yang berakal, mereka diam, tidak tegas dalam ini. Ini saja Allah. Orang itu dalam segala urusannya itu ingin diterima oleh Allah, harus tujuannya adalah untuk Allah dan Rasul. Kalau gagal, maka dia tidak akan sampai kepada Allah. Segala urusannya, inti membuat majelis taklim, untuk dakwah, untuk pondok, untuk orangnya, bukan untuk Allah dan Rasul, maka akan gagal. Apa yang menyebabkan gagal? Yaitu dunia dan nisa. Ini gagal. Hatta usulillah bisa gagal ini. Dunia wa nisa. Bilang al-a'malu bin niyah. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Usul ini. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha. Dunia secara umum, mau harta, mau kedudukan, mau popularitas, mau apa aja. Au imra'ah. Imra'ah itu bagian daripada dunia, tapi disebutkan secara khusus. Dzikrul khas pada dzikril am, karena ini paling bahaya ini. Dunia semua kadang-kadang orang masih mampu, tapi kalau nisa ini kadang-kadang tidak mampu. Aw imra'atin yankihuha, bukan yazni ya, imra'ah yankihuha, ingat baik-baik, bukan hanya sekedar zina. Ini akan merubah niatnya antum, tujuannya antum. Hatta perempuan yang mau ia kawin, walaupun ente berangkatnya sama Nabi, walaupun sama gurunya ente, walaupun apa, au imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara alaihi, maka ente walaupun bareng sama Nabi tidak tercatat muhajir ila Allah wa rasulih, walaupun sama Nabi ini. Wakif bi syekh, wakif ini, ente nggak akan sama syekhnya ente. Kenapa? Karena kamu sudah niatnya berubah. Aw imra'atin yankihuha, kalau imra'ah yazniha lain-lain. Ini bahkan yankihuha yang akan berubah ke kamu tadi. Karena itu jangan berubah niat. Kalau berubah niat, ente nggak akan sampai kepada Allah wa Rasul.
Itu nggak akan sampai kepada ilallah war rasul. Dunia khususnya al-mar'ah. Khususnya al-mar'ah. Ya, itu kan akhirnya ada yang berpura-pura hijrah. Nah, berpura-pura hijrah tapi tujuannya al-mar'ah. Itu yang akan merubah. Sehingga di golbu tidak ada nabinya, tapi ada itu mar'ahnya, muhajir ummi guys. Nah, nanti ada juga si golbu nggak ada syekhnya, imar'ahnya, khalas. Berarti ingqata al-hibal, terputus talinya nantinya. Terputus talinya. Wa man alladzi qata'ahu? Siapa yang memutus talinya? Huwa binafsih. Dia sendiri yang memutus talinya, ingqata al-hibal. Kenapa? Sudah gasat, tujuannya sudah berubah. Walaupun inti julus ma'ahu duduk, kemudian inti hadir di majlis, walaupun inti akan sebut-sebut, tetap inti sudah terputus. Kenapa? Karena kamu sudah berubah dengan dunia awi mura'atin yang kihu fa hijratu ila ma hajara ilaih. Wallahu alam. Hadal qasidah.